Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 21. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika pada usaha dan energi. Kita bahas pada soal nomor 1, sebuah keranjang yang masanya dapat diabaikan. Mula-mula berisi pasir dengan massa M. Keranjang dihubungkan ke dinding dengan seutas tali. Massa tali bisa diabaikan dengan tegangan tali T tetap. T tidak tergantung pada panjang tali. Gesekan dengan lantai diabaikan. Panjang tali mula-mula L. Setelah keranjang mulai bergerak ke bawah, mulai bergerak ke bawah dinding, berarti menuju dinding, keranjang bocor sehingga pasir keluar dengan laju, laju massa terhadap X, namanya lajunya adalah dm per dx sama dengan M dibagi dengan L, M dibagi dengan L, Maka dengan demikian sebenarnya kalimat ini mengatakan bahwa M dibagi dengan X itu sama dengan M dibagi dengan L, kan itu, Maka untuk massa yang keluar itu adalah M kecil, atau M dibagi dengan X sama dengan M dibagi dengan L, Pertanyaan yang A, berapa energi kinetik pasir dalam keranjang sebagai fungsi jarak terhadap dinding? Berapakah nilai maksimumnya? Kemudian yang B, berapakah momentumnya sebagai fungsi jarak terhadap dinding? Berapakah nilai maksimumnya? Kita bahas bersama-sama, Berapakah EK-nya yang A? EK maksimumnya juga berapa? Kemudian B, momentumnya berapa? P, maksimumnya juga berapa? Kita bahas bersama-sama, Energi kinetiknya berapa dan energi kinetik maksimumnya sama dengan berapa untuk soal yang A? Maka keranjang itu bocor, maka massa pasir yang berada di dalam keranjang sebagai fungsi waktu. Tadi persyaratan pada soal itu dm per dx itu sama dengan M dibagi dengan L. Maka bisa kita tuliskan menjadi M dibagi dengan X itu sama dengan M dibagi dengan L. Maka massa yang bocor ini itu sama saja sebanding dengan M dikalikan dengan X dibagi dengan L. Jadi dasar mula-mula persamaan ini adalah M kecil dibagi X itu sama dengan M dibagi dengan L, maka M kecil yang bocor ini sama dengan MX dibagi dengan L. Ini sebagai persamaan yang pertama, kita inginkan demikian. Kita lanjutkan persamaan pada hukum Newton kedua, bahwa F itu sama dengan M dikalikan dengan A, sama dengan M d kuadrat X dibagi dengan dt kuadrat. Ini juga percepatan. Maka tali yang dihubungkan dengan keranjang bocor tadi berlawanan dengan arah percepatannya, maka T sama dengan negatif M, d kuadrat X dibagi dt kuadrat. T ini berlawanan, karena keranjang mendekati dinding, sehingga dengan demikian bertanda negatif dikalikan dengan M, d kuadrat X dibagi dengan dt kuadrat. Sehingga T itu sama dengan, dimasukkan persamaan 1 menjadi negatif MX dibagi dengan L
D kuadrat X dibagi DT kuadrat, ya. Maka kalau kita ingin mencari D kuadrat X dibagi DT kuadrat, itu menjadi, ya, D kuadrat X dibagi dengan DT kuadrat ini dikalikan T dikalikan dengan L dibagi M dikalikan dengan X. Ini sebagai persamaan dua, bahwa percepatan pada benda itu sama dengan negatif TL dibagi M dikalikan dengan X. Sekarang kita lihat hubungan percepatan dan kecepatan, ya, sebagai fungsi turunan waktu masing-masingnya. Maka A sama dengan dV per dt. Kemudian V sama dengan dx per dt, ya. Maka A kalau dibandingkan dengan V, ya, A dibandingkan V itu sama dengan dV per dt dikalikan dengan dt per dx. Maka hasilnya adalah dV per dx, ya, dV per dx, sehingga A itu sama dengan V dV per dx. Di sini, ya, A itu merupakan D kuadrat X dibagi dt kuadrat yang ini, ya. Maka persamaannya menjadi A sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat. Maka kita hubungan permasalahannya menjadi, ya, D kuadrat X dibagi dt kuadrat, ya, yang ini sama dengan ini, ya, V dV dibagi dx, ya. D kuadrat X dibagi dt kuadrat hasilnya negatif TL dibagi MX, maka persamaannya menjadi negatif TL dibagi MX itu sama dengan D sama dengan V dV dibagi dengan dx. Kemudian dx-nya kita kalikan silang sesuai dengan pada MX-nya, maka persamaannya menjadi, ya, negatif TL dibagi dengan MX dx sama dengan V dV. Kemudian ini kita integralkan semuanya, ya. Maka kalau diintegralkan semuanya, negatif TL dibagi M integral dari 0 sampai L dx per X sama dengan integral dari 0 sampai V dV, ya. Maka ini setengah MV kuadrat jadinya. Setengah MV kuadrat. Ini adalah ln X-nya. Sehingga negatif TL dibagi M dikalikan dengan ln X dari 0 sampai L sama dengan setengah V kuadrat. Ini adalah setengah V kuadrat. Maka hasilnya adalah negatif TL dibagi M dikalikan ln X dibagi dengan L sama dengan setengah V kuadrat. Ini adalah persamaan 3, ya, berdasarkan hukum kedua Newton dan hubungan percepatan benda pada A dan V, ya. Inilah yang kita inginkan pada persamaan 3. Kita lanjutkan. Kemudian energi kinetik pada posisi X, ya. Maka yang diambil adalah pada posisi X sebagai fungsinya tadi, maka EK sama dengan setengah MV kuadrat atau sama dengan M setengah V kuadrat. Kenapa demikian? Tadi persamaan 3 sudah ada variabel setengah V kuadrat, sehingga M itu sama dengan M kecil sama dengan MX dibagi dengan L. Persamaan satunya sudah ketemu, setengah V kuadrat di sini, ya. Maka dengan demikian kita gabungkan kedua persamaan ini masuk pada energi kinetiknya, sehingga MX dibagi dengan L dikalikan dengan negatif TL dibagi dengan M dikalikan dengan ln X dibagi dengan L. M dibagi M 1, L dibagi L 1. Maka dengan demikian energi kinetiknya, ya, dalam fungsi X-nya itu sama dengan negatif TX ln X dibagi dengan L. Jadi persamaan ini betul bahwa energi kinetik itu sebagai fungsi X, ya. Maka negatif TX
ln X dibagi dengan L. Inilah yang kita sebut sebagai bentuk energi kinetik pada fungsi X-nya. Ya. Kemudian kita umpamakan bahwa X dibagi dengan L adalah Z, ya. Maka Z sama dengan X dibagi dengan L, persamaan energi kinetiknya menjadi sama dengan negatif TX ln Z, ya. Maka kita ambil bahwa energi kinetik pada fungsi X-nya sebelum maksimum, inilah persamaan yang kita inginkan. Energi kinetik maksimum diperoleh dari turunan energi kinetik sebagai fungsi posisi, maka X itu akan sama dengan L. Sehingga DEK dibagi dengan DZ sama dengan 0, maka D per DZ itu dikalikan negatif TX dikalikan dengan lnz sama dengan 0. Ini dimasukkan, ya. Maka TX dibagi dengan Z. Jadi turunan dari lnz adalah Z seper Z, ya. Ini dalam matematikanya demikian, ya. Turunan dari lnz adalah seper Z, maka menjadi negatif TX dibagi dengan Z. Artinya negatif TL itu sama dengan 0, ya. Maka dengan demikian untuk fungsinya maksimum bahwa X itu sama dengan L, maka energi kinetik maksimumnya itu sama dengan TL-nya, ya. Maka untuk X itu sama dengan L, maka negatif TL sama dengan 0, maka energi maksimumnya adalah TL. Ini yang kita inginkan berdasarkan faktor dari negatif TX ln Z. Turunan dari ln Z adalah seper Z, maka TX dibagi dengan Z. X sama dengan L, maka menjadi negatif TL, sehingga energi kinetik maksimumnya itu adalah sama dengan TL. Ini yang kita inginkan faktornya. Kemudian kita lanjutkan pada soal B, momentumnya berapa, maksimumnya sama dengan berapa. P sama dengan M kali V, maka 2EK itu sama dengan MV kuadrat, ya. Sehingga 2EK itu sama dengan MX dibagi dengan L dikalikan dengan V kuadrat. Ini dimasukkan kembali persamaannya. Maka dengan demikian V kuadrat sama dengan 2LEK, ya. 2LEK dibagi dengan MX, ya. Maka persoalannya adalah EK-nya tadi sudah ketemu, negatif TX ln Z, ya. Maka V kuadrat sama dengan 2L dibagi dengan MX dikalikan negatif TX ln Z. Ini persamaan V kuadrat setelah digabungkan dengan nilai EK-nya negatif TX ln Z, ya. Kemudian V kuadratnya, ya, itu sama dengan ini, ya, X dibagi X1, nah itu, ya. Maka tinggal V kuadrat sama dengan 2TL dibagi dengan M, ya, dikalikan dengan negatif ln Z, ya. Ini adalah bentuk dari kuadrat kecepatan berdasarkan persamaan setengah MV kuadratnya. P sama dengan M dikalikan dengan V. Maka V sama dengan akar dari 2TL dibagi dengan M, akar dari negatif ln Z. Persamaan P sama dengan MV, maka P itu sama dengan M-nya dimasukkan kembali, MX dibagi dengan L, dikalikan akar 2TL dibagi dengan M, dikalikan dengan akar dari negatif ln Z, ya. Maka M, ya, L dibagi dengan X adalah Z, ya, kan itu. X dibagi dengan L adalah Z, ya. Maka M dimasukkan dalam fungsi akar menjadi M kuadrat, ya. M kuadrat dibagi M masih ada M, maka Z itu sama dengan akar 2MTL. M kuadrat dibagi dengan M,
masih ada M, maka P itu sama dengan Z akar dari 2MTL akar negatif ln Z. Z kemudian kita masukkan ke dalam akar pada ruas belakang ini menjadi Z kuadrat ya. Kalau dimasukkan ke dalam akar, maka kita masukkan ya, maka P sama dengan 2 akar 2 MTL akar dari negatif Z kuadrat dikalikan dengan ln/Z. Inilah yang diinginkan pada waktu EP, pada waktu P atau P maksimum itu persamaannya adalah akar dari 2MTL akar dikalikan akar dari negatif Z kuadrat dikalikan dengan ln Z. Inilah yang kita inginkan pada persoalan ini ya, dan keseluruhannya sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita bisa memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan usaha dan energi dengan baik. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.